Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan jangan lupa makan sayur, minum susu, minum vitamin, dan jangan lupa tetap rajin cuci tangan dan menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi PKN. Nah, sebelumnya kita pernah belajar tentang sikap menghargai keragaman dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi PKN, yaitu belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Namun, Pak Vicky minta kalian siapkan buku tematiknya dan alat tulis. Kalian bisa buka tematiknya halaman 75 tentang kebersamaan dalam keragaman. Nah, namun sebelum masuk ke materi kebersamaan dalam keberagaman, Pak Vicky mempunyai artikel. Coba kita simak artikel berikut. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari ini, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lali memilih untuk membantu warga yang mengoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, anak-anak, itulah contoh kebersamaan dalam keberagaman. Selanjutnya, Pak Vicky minta siapkan catatan kalian, dan hari ini kita akan mencatat. Yang pertama yaitu kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh dari bacaan tadi, tong sampah gotong royong, yaitu mereka bekerja sama bareng-bareng untuk mencapai tujuan, yaitu mengolah bahan-bahan bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan. Lalu yang nomor 2 yaitu manfaat kerjasama. Apa itu manfaat kerjasama?
Yang pertama, dari manfaat kerjasama itu, yaitu pekerjaan cepat selesai. Nah, dengan kerjasama itu pekerjaan yang kita lakukan menjadi cepat selesai. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dari kerjasama itu jadi tercipta kesatuan dan persatuannya, karena kita saling membantu, saling bekerja sama ya, saling menolong, jadi tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, lalu yang ketiga yaitu memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. Nah, dari kerjasama itu jadi kita memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, saling membantu, saling menolong, jadinya kita merasa ada rasa persaudaraan yang tinggi di situ. Lalu yang keempat yaitu tercipta kerukunan antar umat beragama. Jadi walaupun tadi ada Ibu Made, Bapak Made, dan Dayu, mereka ke gereja, ya nggak apa-apa, kita harus menghormati orang yang beribadah, kita nggak boleh melarang. Jadi ketika kita menghormati agama lain, maka kita juga akan dihormati. Nah, disitulah tercipta kerukunan. Lalu selanjutnya yang kelima, yaitu pekerjaan menjadi ringan. Jika kita melakukan pekerjaan itu secara bersama-sama, tentu saja pekerjaan itu akan cepat selesai. Itu manfaat kerjasama. Lalu yang terakhir yaitu menyatukan perbedaan dan keberagaman. Jadi yang berbeda-beda suku, yang berbeda-beda agama itu menjadi satu di situ berkat kerjasama. Jadi kerjasama itu jadi kita tidak memandang lagi ini suku apa, tapi di situ kita bekerja sama. Dan itu manfaatnya yaitu menyatukan perbedaan dan keberagaman. Nah, itu anak-anak. Lalu yang ketiga, contoh kerjasama di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Yang pertama yaitu piket kelas. Sering kalian lakukan di kelas, yaitu piket kelas. Itu adalah salah satu contoh bentuk kerjasama. Lalu yang kedua yaitu mengumpulkan sumbangan. Ketika ada yang kesusahan, berduka ataupun apa ya, kita mengumpulkan sumbangan, itu juga contoh dari kerjasama. Lalu kerja kelompok. Nah, ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas ke kalian, misalnya membuat poster atau membuat mind map atau secara berkelompok, nah itu juga contoh kerjasama di sekolah. Jadi kita bekerja secara bersama-sama. Lalu yang terakhir adalah diskusi. Ini yang sering kita lakukan di kelas. Kita sering diskusi dengan siapapun teman. Itu adalah contoh kerjasama juga. Lalu selanjutnya adalah contoh kerjasama di lingkungan. Kalau di lingkungan rumah kita contohnya apa? Yang pertama ada ronda ya, yaitu untuk menjaga keamanan lingkungan. Lalu yang kedua ada kerja bakti. Kerja bakti biasanya di hari Minggu itu di lingkungan rumah itu ada kerja bakti, yaitu membersihkan lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu gotong royong. Gotong royong itu apa? Gotong royong itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama masyarakat. Contohnya gotong royong membangun pos ronda. Gotong royong kalau yang seperti dikisahkan tadi, gotong royong membuat tempat sampah, membuat tempat sampah dari barang-barang bekas supaya menghasilkan tempat sampah yang baru dan bagus, menarik tentunya. Nah, itulah contoh kerjasama di lingkungan. Lalu yang kelima adalah manfaat saling menghormati. Apa sih manfaat saling menghormati itu? Sambil ditulis ya. Yang pertama, manfaat saling menghormati itu terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Jadi dari kita menghormati itu tercipta kerukunan dan kebersamaan. Lalu yang kedua yaitu menambah pengetahuan. Dari kita menghormati,
itu kita juga dapat menambah pengetahuan kita. Lalu yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Jadi ketika kita menghormati orang lain, permasalahan menjadi lebih mudah diselesaikan. Lalu yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Kalau kita menghormati, ya tentunya kita juga akan dihormati kembali. Maka dari itu kita harus saling menghormati antar teman, keluarga, ataupun saudara. Lalu yang terakhir, menghasilkan kesimpulan yang adil. Jadi kita menghormati itu tercipta keadilan dimanapun itu. Nah, anak-anak, itu adalah manfaat dari kebersamaan dalam keberagaman. Nah, sekarang Pak Buki mempunyai beberapa pertanyaan. Coba kalian tuliskan dan kalian jawab di buku PKN. Yang pertama, menurut kalian apa yang dimaksud dari kerjasama? Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya, yaitu mengapa kita perlu melakukan kerjasama di dalam hal apapun. Mengapa kita melakukan kerjasama? Lalu yang ketiga, yaitu apa manfaat kerjasama? Kerjasama itu manfaatnya apa ya? Lalu yang keempat, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Bagaimana caranya? Lalu yang kelima, pernahkah kalian melihat bentuk kerjasama di daerah kalian? Nah, apa contohnya? Dan sebutkan 2 saja. Terima kasih. Sekian materi PKN hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicatat di buku PKN dengan rapi, dengan tulisan tegak bersambung. Dan salam sehat, tetap semangat belajar di rumah.